Ini masih ada satu. Oh, ada dua nih, Mas. Ada dua pertanyaan. Wait. Oke, aku coba baca dari anonymous attendee lagi. Sedikit keluar topik mengenai Google Spam update yang barusan keluar. Apakah berpengaruh terhadap indexing konten ya, Mas? Oke, aku coba jawab dengan data. Oke, Google Spam Update ini dari dashboard Google Search Status. Sebenarnya untuk Google Spam Update sendiri itu sudah berakhir ya, sudah berakhir periode Oktober kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman pas Oktober sampai sebelum November ini turun, pastikan dicek nih apakah websitenya spam atau gimana kayak gitu. Mm-mm. Yang jelas di sini di Google Search Status Dashboard di situ udah jelas banget algoritma Google yang lagi diupdate ini Mm-mm. apa aja dan impact-nya akan seperti apa. Yang jelas ketika Google Search Status Dashboard ini ada update kayak gitu ya, ada update indexing konten pasti akan mempengaruhi kayak gitu. Tergantung konten teman-teman ini itu tadi apakah sudah user friendly atau belum. Karena ketika teman-teman kontennya itu sudah kuat kayak gitu ya, sudah bagus, itu mau ada update algoritma Google berapa ratus kali pun kalau kontennya teman-teman itu udah oke, itu istilahnya nggak perlu takut misalkan ada update algoritma terbaru apa aja sih kayak gitu. Cuman memang pentingnya tadi kita mengetahui Google Search Status Dashboard itu tadi adalah untuk kita menjaga supaya website kita ini benar-benar masih di jalannya kayak gitu, masih on the track kayak gitu dan tidak melakukan spam maupun polisi-polisi yang ada di Google, tidak melanggar kebijakan Google itu tadi seperti itu. Betul. Seperti itu, Mas Anonymous Attendee. Kalau masih ada following up question boleh dipersilahkan. Aku lanjut ke pertanyaannya nggih, Mas. Untuk dari Mas Slamet Purwanto. Assalamualaikum, Mas. Makasih insight-nya Mas Titis. Mohon share pengalamannya terkait pengerjaan project SEO kalau masih freelance. Kayak gitu, Mas. Gimana nih insight-nya seputar pengalaman project SEO kalau masih freelancer. Mm, Oke, sebenarnya kalau untuk project SEO, karena kan untuk SEO freelancer ini kan masih demand-nya kan masih banyak banget ya, kayak gitu, masih luas banget untuk pasarnya. Jadi yang terpenting adalah ketika kita mau terjun ke SEO freelancer, pastikan teman-teman itu udah bikin semacam semacam service apa aja yang mm, nantinya akan teman-teman berikan kayak gitu ya ke klien, ke calon klien ini, pastikan benar-benar in details. Targetnya mm. seperti apa, goals-nya mesti realistis goals-nya. Karena sepengalaman saya itu banyak banget goals yang nggak realistis. Misalkan, Mas kita mau kontrak 3 bulan, tapi dari segi konten itu per bulannya cuman publish satu atau dua. Itu jelas nggak realistis kayak gitu. Dan juga, Mas, aku mau SEO-nya tapi cuman link doang. Nah, itu biasanya aku hindari nih untuk SEO yang handle hanya untuk backlink doang kayak gitu. Karena Waduh. kalau di saya pribadi SEO itu udah mencakup semua hal kayak gitu, udah mencakup dari on page-nya, kemudian technical-nya, kemudian off page-nya kayak gitu. Itu memang harus dipersiapkan dulu sebelum nantinya terjun benar-benar ingin present ke calon klien seperti itu. Mm, Jadi itu sih yang pertama harus jelas dulu servisnya mau seperti apa karena di masing-masing servis ini juga ada spesialisasinya sendiri kayak gitu. Ada yang memang hanya menyajikan untuk on page aja, ada yang cuma off page aja, ada yang versi komplit, ada on page, ada off page, ada technical seperti itu. Jadi mesti Mas Slamet ini jelaskan di awal istilahnya benar-benar mau terjun ke yang mana. Nah, dari betul. situ juga Mas Slamet bisa cek-cek nih, bisa review untuk kisarannya berapa atau ranahnya seperti apa. Itu ada banyak sih Mas. Jujur saya pun juga masih belajar kayak gitu untuk Betul. memulai seperti itu freelance gitu.
Jadi lebih diperjelas do and done-nya ya Mas Iya, dengan klien biar kita dari segi freelance-nya juga lebih jelas ngerjain apa dan dari kliennya juga nggak merasa tersekem ya Mas dengan layanan yang kita kasih ke mereka. Kayak gitu Mas Selamat, aku dan dulu. Ini Mas untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Titis, apakah responsif dan bahasa pemrograman juga pengaruh ke SGE ya Mas? gimana? Mas apakah GT-Metric, res betul. Bukan Mas yang GT-Metric atasnya. gimana? Mas Mas apakah responsif dan bahasa pemrograman juga pengaruh ya Mas di SGE? Nggak muncul di saya, Mas. Coba, Oh iya, yang mana nih? di atasnya Mas. Apakah Bacain gitu Mas. responsif dan bahasa Bener, pemrograman ya? Apakah bener. responsif dan bahasa pemrograman juga pengaruh ke SGA? Kalau untuk pengaruh ke SGA, secara secara apa ya? Secara korelasinya langsung ya, secara korelasinya Mm, langsung itu ada kaitannya karena seperti yang tadi di slide ya aku tampilkan bahwasanya jadikan website teman-teman ini user friendly. User friendly ada kaitannya dengan websitenya itu responsif kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk responsif ya ada korelasinya. Kemudian kalau betul. apakah bahasa pemrograman juga pengaruh ke SEA? Nah, ini pengaruh di mana nih? Karena ada beberapa website juga pakai Python, kemudian pakai WordPress, kemudian pakai apa aja, itu bisa aja meranking di Google. Jadi itu tidak berpengaruh kayak gitu. Jadi kalau bisa dikatakan kalau yang responsif itu jelas pengaruh Mm, karena website itu harus user friendly kayak gitu ya kan. betul. Nah kalau untuk bahasa pemrogramannya apa itu tidak berpengaruh kayak gitu. Ya, yang penting dari segi usernya bisa diakses dengan mudah ya Mas. Yes, betul. Betul, aku lanjut ke Anonymous lagi Mas. Mas izin bertanya, kan sekarang GT Metric terbatas banget. Tools apa ya yang menjadi pengukur masalah kecepatan website? Oh ini mungkin lebih ke rekomendasi ya Mas, rekomendasi tools selain GT Metrics. Mungkin Mas Titis ada saran atau biasanya pakai apa nih Mas untuk mengukur kecepatan? Kalau mengukur kecepatan saya selain GTmetrix itu ada di pagespeed.web.dev kayak gitu. Itu apa Google PageSpeed ya, Google PageSpeed Insight kayak gitu. Mm, Nah, itu bisa juga teman-teman manfaatkan selain GTmetrix ya, selain GTmetrix karena di situ juga beberapa poinnya jelas dan juga yang lebih bagusnya adalah rekomendasi nih. Misalkan di poin A kita ini kurang, itu caranya kayak cara kita mengatasinya seperti apa itu sudah dikasih rekomendasinya kayak gitu. Jadi untuk tools selain dari GTmetrix bisa aku saranin untuk pagespeed.web.dev, Google PageSpeed Insight istilahnya kayak gitu. Oke Mas, Mas mau tanya, aku kepo karena tadi denger Ahref free setauku bayar. Ketemunya Ahref Webmaster Tools. Apakah ini bisa free untuk SEO spesialis ya Mas? Karena ku temuinnya free for business owner aja. Kayak gitu Mas. Oke, kalau untuk Ahrefs Webmaster Tools itu jelas ada perbedaannya dengan yang Mm, versi Ahrefs yang berbayar. Kalau Ahrefs versi yang Webmaster Tools itu kita bisa disediakan memang free ya, free mm, untuk nge-audit di website tersebut, tapi harus connect dengan Google Search Console dan itu terbatas entah itu berapa website ya, 10 atau berapa kayak gitu aku lupa. mm, Kayak gitu. Cuman di sana nggak bisa keyword riset. Riset keyword itu nggak bisa kalau pakai Ahrefs mm. Webmaster Tools. Betul Karena betul. itu hanya bisa untuk audit website doang dan itu harus didaftarkan dan dikonekkan dengan Google Search Console. Kayak gitu. Oke. Dan itu pun juga terbatas proyeknya ya. Entah itu 10 website atau berapa aku lupa. Yang pasti Hmm? terbatas di situ. Cuman minusnya adalah kita nggak bisa untuk set explore kita benchmark dengan website yang lain, terus nggak bisa keyword riset juga kayak gitu. Dan juga untuk ngecek referring domain itu juga terbatas kalau di versi Ahrefs Webmaster Tools kayak gitu. Itu sih Mm. perbedaannya. Mas, kemarin kan Mas Hadi bahas struktur data dan beliau mengajarkan satu halaman bisa lebih dari satu skema. Bagaimana caranya ya Mas dan menggunakan tools apa? Oke. Oke, sebenarnya untuk bahas struktur data teman-teman bisa merujuk ke skema.org
atau rich result ya, rich resultnya punyanya Google kayak gitu, itu untuk ngecek-ngecek ya, untuk ngecek-ngecek seputar struktur data dan segala macamnya. Kalau untuk tools itu bisa teman-teman pakai RankMath kayak gitu ya, pakai RankMath maupun bisa input manual sendiri di WordPress-nya kayak gitu ya, di bagian function.php atau apa itu bisa header.php itu bisa juga ditampilkan di situ kayak gitu. Untuk lebih detailnya silakan teman-teman bisa langsung masuk aja ke YouTube-nya Mas Nadi kayak gitu, Oke. Sinar Hadi Wijaya, untuk lebih lengkap seputar struktur data kemarin. Mas Titis, aku mungkin untuk sebelum ke penutupan aku boleh minta closing statement Mas untuk materi malam hari ini buat teman-teman. Monggo Mas. Oke, bahwasanya jangan takut kayak gitu ya, jangan takut terhadap update yang terbaru dengan dengan kehadiran SGA ini. Jadikan itu peluang, jadikan itu tantangan untuk kedepannya ketika kita mau optimasi SEO itu yang benar-benar istilahnya membuat konten secara untuk users, dan juga jangan takut untuk terus trial and error karena sejatinya ketika kita mau terus belajar akan ada titik di mana kita tahu patternnya dan kita bisa menghadapi status tersebut seperti itu. Tetap belajar dan tetap semangat. Thank you.